Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Trijulianti. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Di video kali ini adalah tugas UTS dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Sayuti, BAMS. Di video kali ini saya ingin mereview film dokumenter yang berjudul Sexy Killer dan Home. Yang pertama yang akan saya review adalah film Sexy Killer. Sexy Killer merupakan sebuah film dokumenter yang menggambarkan keadaan di negara Indonesia yang tidak baik-baik saja. Film ini mengungkapkan cerita kelam di balik para korban pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU hingga dampak ditimbulkan bagi masyarakat sekitar pertambangan. Di dalam film Sexy Killer ini, petualangan dimulai di daerah Kalimantan Timur. Daerah ini sangat terlihat bahwa keadaan masyarakat di dekat pertambangan batubara begitu memprihatinkan bagi masyarakat sekitar. Bagaimana tidak, bukit-bukit dihancurkan dan isinya dikeruk. Akibatnya banyak tanah-tanah pertanian yang terkena dampaknya. Belum lagi muncul isu-isu lingkungan seperti lahan hijau yang hancur, lubang bekas galian tambang, sulitnya mendapatkan air yang bersih, dan dampak-dampak ekologis lainnya. Dan film ini juga menjelaskan bahwa ratusan lubang yang merupakan imbas dari adanya tambang batu bara, terdapat beberapa lubang raksasa mirip danau yang seharusnya dilakukan reklamasi. Tentu saja adanya lubang tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa karena berada di dekat sekolah dasar dan tempat warga sekitar. Selain itu juga, proses pengangkutan batubara ini yakni merusak lingkungan, terumbu karang, banyak jangkal kapal dibuang seenaknya, bahkan batubara tersebut tercecer sehingga merusak populasi ikan. Hal ini justru berdampak negatif bagi nelayan. Eksploitasi batubara yang dilakukan secara besar-besaran juga mengakibatkan banyak warga terkena penyakit. Itu diakibatkan oleh uap hasil pembakaran batubara. Tidak kalah penting lagi, di film ini juga menampilkan adanya keterlibatan para pejabat dan purnawirawan seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan elit politik lainnya di sekitar pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.
Terlepas dari semua itu, menurut saya film ini layak untuk ditonton karena memuat isu-isu terkini yang selama ini kurang mendapat perhatian untuk diangkat. Opini dari film Sissy Killer ini adalah kita sebagai manusia lebih sadar dalam menjaga sebuah lingkungan agar tidak tercemar. Di sini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa pentingnya menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Selanjutnya saya ingin mereview film dokumenter yang berjudul Home. Di film ini menceritakan masalah krisis lingkungan terjadi karena perilaku manusia dipengaruhi oleh cara pandang antroposentrisme. Film Home ini juga mengubah cara pandang manusia dari antroposentris menjadi ekosentris. Film ini bertujuan menjelaskan secara analisis hakikat kehidupan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam, serta krisis lingkungan dewasa ini. Dan pada film ini menghadirkan keadaan planet kita yaitu bumi. Lalu dokumenter ini menghadirkan kehidupan manusia yang lebih berorientasi pada ruang lingkup kehidupan yang pada akhirnya memunculkan peradaban. Mulai dari revolusi pertanian hingga akhirnya ditemukan minyak yang menjadikan peradaban manusia berubah lebih cepat. Adanya industri, kota, gedung-gedung, dan tentunya mengakibatkan kesenjangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan energi, air, dan makanan ini akhirnya menimbulkan dampak yang lebih besar, yaitu global warming dan karbon. Di film Home ini juga menampilkan fakta-fakta tentang bumi dan diikuti oleh sebuah kesimpulan positif. Setidaknya mengajak kita untuk mengenal tempat hidup yang kita tinggali bersama, yaitu bumi, untuk lebih memperhatikan isu-isu lingkungan yang sedikit banyaknya dan lambat laun akan mempengaruhi kehidupan kita semua secara umum. Opini dari film Home, kita sadar bahwa analisis hakikat kehidupan antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu sangat penting untuk dijaga, terutama tumbuhan yang ada di sekitar agar dapat terjaga selalu. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian, ini saja video dari saya. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.